Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Hendra Oktavian dengan NIM akhir 215. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 izin mempresentasikan tugas manajemen logistik, yaitu analisis jurnal nasional dan internasional terkait part and service support. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok 7. Yang pertama ada Ana Hidayati dengan NIM akhir 200. Yang kedua ada Bulan Yuniarti dengan NIM akhir 206. Yang ketiga ada Wulan Nurfadilah dengan NIM 207. Yang keempat ada Arik Hendra Oktavian dengan NIM 215. Yang kelima ada Anggi Putri Sahwara dengan NIM 216. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bulan Yuniarti dengan NIM 235009126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal internasional pada part and service support. Sebelumnya saya akan menjelaskan part and service support, yaitu merujuk pada dukungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan setelah pembelian produk, termasuk penyediaan suku cadang pengganti dan layanan servis untuk memastikan produk tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fenomena. Dalam penelitian ini diidentifikasi sejumlah tantangan dalam manajemen inventory suku cadang di industri otomotif. Permasalahan utama meliputi ketidakpastian permintaan dari pelanggan, variabilitas permintaan dari pelanggan, serta tekanan untuk memberikan layanan purna jual dengan respon cepat dan biaya yang rendah. Selanjutnya tujuan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model optimal ekelon inventory yang dapat meningkatkan tingkat pelayanan kepada pelanggan sambil tetap mereduksi biaya persediaan dan operasional. Selanjutnya yaitu ringkasan kerangka pemikiran. Penelitian menggunakan pendekatan teori. Yang pertama, multi-echelon inventory theory untuk menganalisis hubungan antara pusat distribusi, gudang regional, dan outlet retail. Yang kedua ada service level optimization untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan berdasarkan tingkat ketersediaan barang. Yang ketiga, data driven decision making mengandalkan data historis untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan adalah studi kasus kuantitatif dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo untuk memproyeksi performa sistem inventory berdasarkan berbagai skenario permintaan. Peneliti juga menggunakan linear programming untuk menentukan jumlah optimal stok pada setiap level rantai pasok. Perkenalkan, saya Anggi Putri Sahwara dengan NIM akhir 216. Di sini saya akan melanjutkan jurnal internasional. Yang yaitu sampel dan populasi. Penelitian dilakukan di perusahaan otomotif besar di Tiongkok. Data dikumpulkan dari yang pertama 3 pusat distribusi nasional, yang kedua 10 dealer utama, yang ketiga 50 jenis item suku cadang, yang keempat rentang waktu data 2 tahun terakhir. Selanjutnya yang F ada pembahasan dan diskusi. Model optimasi yang dikembangkan terbukti dapat yang pertama menurunkan biaya penyimpanganan sebesar 18%, yang kedua meningkatkan tingkat layanan atau full rate dari 85% menjadi 93%, dan yang terakhir mengurangi lead time pengiriman ke dealer sebesar 25%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Anggi Putri Sahwara dengan NIM akhir 216. Di sini saya akan melanjutkan yaitu ada jurnal nasional. Yang pertama ada fenomena atau masalah. Industri alat berat di Indonesia menghadapi kendala dalam penyediaan suku cadang secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan downtime mesin yang berkepanjangan, mengakibatkan kerugian operasional pada pelanggan. Permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem logistik, kurangnya data historis permintaan, dan minimnya pelatihan teknis bagi personel di lapangan. Yang kedua ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama keterlambatan pengiriman suku cadang. Yang kedua, merumuskan strategi peningkatan layanan purna jual berdasarkan hasil analisis lapangan.
Perkenalkan, nama saya Wana Paya dengan NIM 207. Selanjutnya ada jurnal nasional. Yang pertama, ringkasan kerangka pemikiran. Penelitian menggunakan dua teori utama. Yang pertama, Lean Supply Chain Management, menekankan pada eliminasi pemborosan dalam aliran rantai pasok. Yang kedua, Servo Equal, digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan timeliness. Kemudian ada metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam yang pertama, yang kedua observasi lapangan, dan yang ketiga analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, and threats. Saya Ana Hidiati Diandari dengan NIM akhir 200. Di sini saya akan melanjutkan jurnal nasional sampel dan populasi. Penelitian dilakukan pada 5 perusahaan distributor alat berat di Jawa Barat. Informan terdiri dari 5 manajer logistik, 10 teknisi lapangan, dan 15 pelanggan industri. Pembahasan dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% masalah pengiriman suku cadang disebabkan oleh keterlambatan logistik internal, 20% karena data permintaan yang tidak akurat, dan 10% karena kurangnya pelatihan teknis. Solusi yang ditawarkan antara lain 1. Penerapan sistem pelacakan inventory secara real-time, 2. Pengembangan sistem permintaan berbasis web untuk pelanggan, 3. Pelatihan teknisi dalam melakukan diagnosis kerusakan mandiri agar proses pemesanan suku cadang lebih tepat sasaran. Baik, pada slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen part and service support merupakan komponen kunci dalam layanan purnajual yang berdampak langsung terhadap kinerja operasional dan kepuasan pelanggan. Kedua, jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi, perencanaan inventory yang cermat, serta peningkatan kualitas layanan dan sumber daya manusia adalah langkah penting dalam mengatasi permasalahan yang ada. Perusahaan di Indonesia dapat mengambil pelajaran dari studi internasional dengan mulai mengembangkan sistem prediktif berbasis data, serta membangun kolaborasi antar unit logistik dan teknis. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.